Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Puput Novel dengan NIM 2101060062, merupakan salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Pendidikan Kimia semester 4. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan PPT Tugas Kesetimbangan Kimia dengan dosen pengampu Bapak Kasimir Syarifuddin, SSI, MSI. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang larutan ideal, termodinamika pencampuran larutan ideal, hukum Henry, hukum distribusi Nernst, dan sifat koligatif larutan. Pada kesempatan ini juga ada 5 subbab yang ingin saya paparkan, yaitu yang pertama larutan ideal, yang kedua termodinamika pencampuran larutan ideal, dan yang ketiga hukum Henry, keempat hukum distribusi Nernst, dan yang kelima sifat koligatif larutan. Pada yang pertama itu larutan ideal. Larutan ideal sebagai larutan yang mempunyai interaksi yang sama antar partikel-partikelnya. Misalnya untuk larutan dua komponen A dan B, B dan B, serta A dan A. Juga semuanya sama dalam larutan ideal, juga volume dan ukuran molekul masing-masing spesies adalah sama. Larutan ideal memenuhi hukum Raoult pada semua rentang konsentrasi. Keidealan dalam larutan menghendaki keseragaman atau kesamaan dalam gaya antar molekul dari komponen-komponennya, dan hanya dapat dicapai jika komponen-komponen tersebut sangat mirip sifat-sifatnya. Sebagai contoh adalah larutan sistem benzen toluen. Berikut kurva tekanan uap terhadap komposisi untuk sistem benzen toluen. Dan yang kedua yaitu termodinamika pencampuran larutan ideal. Pada proses pencampuran jumlah N1, N2, dan sampai Ni, mol cairan murni yang asalnya terpisah membentuk larutan ideal pada T/P tertentu yang dapat diturunkan dari delta G, delta V, delta S, dan delta H pencampurannya. Karena interaksi antara molekul pada larutan ideal adalah sama, maka diharapkan kalor pencampurannya berharga 0. Untuk itu digunakan persamaan delta G sama dengan delta H kurang T delta S. Pada T tetapan untuk menentukan delta H mix, sehingga delta H mix sama dengan delta G mix tambah T delta S mix sama dengan RT sigma Ni ln Xi kurang RT sigma Ni ln Xi. Delta H mix sama dengan 0. Jadi, tidak ada kalor yang diserap maupun dilepaskan pada saat pembentukan larutan ideal pada T/P tetap. Dan yang ketiga, hukum Henry. Hukum Henry, pada saat fraksi mol zat mendekati 0, tekanan parsial dinyatakan P sama dengan X kali K, yang disebut sebagai hukum Henry yang umumnya berlaku untuk zat terlarut. Dalam suatu larutan, konsentrasi zat terlarut biasanya lebih rendah dibandingkan pelarutnya. Nilai K adalah tetapan Henry yang besarnya tertentu untuk setiap pasangan pelarut zat terlarut. Untuk nilai tetapan Henry untuk beberapa gas pada 298 K. Gas pada H2 dengan nilai tetapan 5,54 kali 10 pangkat 7, terus untuk He 1,12 kali 10 pangkat 8, untuk Ar 2,80 dikali 10 pangkat 7, dan untuk N2 6,80 kali 10 pangkat 7, untuk O2 3,27 kali 10 pangkat 7, untuk CO2 1,24 kali 10 pangkat 6, dan untuk H2S 4,27 kali 10 pangkat 5.
Keterbatasan pada hukum Henry yaitu hukum ini hanya berlaku untuk larutan yang encer dan tidak ada reaksi kimia antara zat terlarut dengan pelarut karena jika ada reaksi kimia maka kelarutannya dapat terlihat sangat besar. Yang keempat yaitu hukum distribusi Nernst. Hukum distribusi Nernst dapat dinyatakan sebagai K aksen sama dengan M2 per M1 dan K aksen sama dengan C2 per C1. K tidak bergantung pada konsentrasi di kedua fasa. Persamaan ini pertama kali dikemukakan oleh Nernst sehingga dikenal dengan hukum distribusi Nernst. Hukum ini hanya berlaku bagi spesies molekul yang sama di kedua larutan. Hukum distribusi Nernst banyak digunakan pada proses ekstraksi. Yang kelima itu sifat koligatif larutan. Pada sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap delta P, penurunan titik beku delta TF, kenaikan titik didih delta TB, dan tekanan osmotik. Penurunan tekanan uap delta P. Penurunan tekanan uap jenuh adalah selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dengan tekanan uap jenuh larutan. Delta P sama dengan P0 kurang P. Pengaruh konsentrasi zat terlarut terhadap penurunan tekanan uap jenuh dapat dijelaskan dengan hukum Raoult sebagai berikut. P sama dengan X pelarut dikali P0. Dari kedua persamaan di atas dapat kita turunkan suatu rumus untuk menghitung penurunan tekanan uap jenuh, yaitu delta P sama dengan P0 dikurang P. Delta P sama dengan P0 kurang X pelarut kali P0. Delta P sama dengan P0 1 kurang X pelarut. Delta P sama dengan P0 dikali X pelarut. Dengan keterangan delta P sama dengan penurunan tekanan uap jenuh, delta P0 sama dengan tekanan uap pelarut air murni, X pelarut sama dengan fraksi mol pelarut. Kenaikan titik didih delta TB dan penurunan titik beku delta TF. Kenaikan titik didih delta TB adalah selisih titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Biasa ditulis dengan persamaan delta TB sama dengan titik didih larutan kurang titik didih pelarut. Sedangkan selisih antara larutan titik beku pelarut dengan titik beku larutan disebut penurunan titik beku delta TF. Delta TF sama dengan titik beku pelarut kurang titik beku larutan. Kenaikan titik didih dan penurunan titik beku yang disebabkan oleh penambahan zat terlarut dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta TB sama dengan M dikali K2 atau delta TB sama dengan B sama dengan gram per mr kali 1000 per P dikali KB. Delta TF sama dengan M dikali KF atau delta TF sama dengan gram per mr dikali 1000 per P kali KF. Tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah peristiwa perpindahan pelarut dari larutan yang konsentrasinya lebih kecil ke larutan yang konsentrasinya lebih besar melalui membran semi-permeable. Adapun yang dimaksud dengan tekanan osmotik adalah besarnya suatu tekanan yang akan diberikan pada suatu larutan untuk mencegah mengalirnya molekul dari pelarut ke dalam larutan melalui membran semi-permeable. Besarnya tekanan osmotik sesuai dengan persamaan gas ideal yaitu O sama dengan M kali R kali T. O sama dengan gram kali mr dikali 1000 per P kali ml kali RT R kali T. Baik, itu saja hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan sekian dan terima kasih.